Marilah kita memulai dengan melakukan pemujaan awal terhadap Sang Buddha dengan mengulang Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. This is my first time English language Dhamma talk, so you must be patient. No? My English no good, so I will try best. Jadi ini adalah pertama kalinya saya itu akan berbicara Dhamma Talk dalam bahasa Inggris, dan karena bahasa Inggris saya itu tidak begitu bagus, kalian haruslah bersabar dan saya itu akan berusaha yang terbaik yang beliau mampu. I don't want to talk. I don't want to use the Burmese language, so. Jadi saya itu tidak mau menggunakan bahasa Myanmar. And this talk for Bande, huh? not for the Lima and Lee Yogi. Jadi saya itu telah mempersiapkan ceramah atau wada itu hanya untuk Bante, jadi untuk para biku dan tidak untuk para berumah tangga. Jadi beliau sudah mempersiapkan dari awalnya hanya untuk para biku, beliau pikirnya. But this Dhamma talk is all devotees who want to attain the Nibbana. Akan tetapi Dhamma Talk yang akan saya bawakan ini adalah untuk semua para umat berumah tangga yang ingin mencapai Nibbana. If you want to attain Nibbana, you must be complete this 5 factor. Jika kalian ingin mencapai Nibbana, kalian haruslah melengkapi atau memenuhi 5 faktor ini. May I ask question for Bande? So, before you ordain, you recite Sansara Vutta Dukkha Do Mochana Thaya. Is it really your goal? Pali Batapian. Oh, Mama Bia. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua para peserta, partisipan biku dan samanera. Pada waktu kalian dicukur dan ditabiskan, kalian mengatakan Sangsara Wata Dukato Mochanathaya. Terus saya bertanya, apakah memang ini adalah tujuan Anda, tujuan sebenarnya Anda dari menempuh kehidupan Pabajita? Is this your really goal? You should be go ahead three training of Buddha Sasana. Jadi Sangsara Wata Dukato Mochanathaya artinya adalah Bante untuk dapat terbebas dari penderitaan siklus kelahiran sangsara, siklus kelahiran mati,
lahir sakit tua, mati, lahir sakit tua lagi, maka mohon tabiskanlah saya. Itu kalian waktu awal kalian bilang begitu. Terus memang saya itu berkata, jika memang ini tujuan kalian untuk ditabiskan, maka kalian haruslah memenuhi 3 pelatihan. Pa Chou Sia give order to Benedict that is everybody every Buddhism want to attain the Nibbana, but they cannot practice Samatha Vipassana. Jadi Pacok Sayadaw ini adalah seorang guru yang sangat terkenal di Myanmar. Beliau ceramah-ceramah begitu. Dia berkata kepada dan menasehati kepada para biku waktu itu. Jadi Sayadaw mengutip ceramah dari Pacok Sayadaw, berkata bahwa setiap umat Buddha, setiap orang yang memiliki agama Buddha ingin mencapai Nibbana, tetapi mereka tidak mempraktekkan meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang, yakni samatha dan vipassana. So Sayadaw asked a question. So many devotees want to attain Nibbana, but they cannot practice meditation well. That's why Sayadaw said, because of their defilements, kilesa. Jadi Pacok Sayadaw ini adalah Sayadaw saya lupa namanya. Jadi Nandamala Biwamsa, rektor ITBMU kalau nggak salah. Jadi beliau berkata, mereka semua ingin mencapai Nibbana, tetapi mereka tidak mampu melakukan meditasi. Mengapa mereka tidak bisa melakukan meditasi? Hal ini dikarenakan kotoran-kotoran batin mereka. So we have a lot of defilements, kilesa. So we cannot practice meditation well. So that's why every Buddhism cannot take meditation. Jadi setiap dari kita itu memiliki banyak sekali kotoran-kotoran batin. Karena kotoran-kotoran batin inilah setiap umat Buddha, baik para umat berumah tangga ataupun para biku, tidak dapat mempraktekkan meditasi ini dengan baik dan benar. You have a few kilesa, so you can try to meditation practicing. Lalu bagi Anda yang memiliki sedikit kilesa atau sedikit kotoran batin, Anda dapat mencoba berlatih meditasi. So tonight I will share the 5 phatha that needs to complete the meditators. Oh, maksud saya jika kalian ingin memiliki sedikit kotoran batin, maka kalian berusaha untuk berlatih meditasi. Oke, maka dari itu pada malam hari ini saya ingin menceritakan 5 faktor yang harus dipenuhi oleh seorang meditator untuk dapat melakukan meditasi dengan baik. If you don't have these 5 phatha, you cannot attain this Nibbana. Jika kalian tidak memiliki 5 faktor ini, kalian tidak dapat mencapai Nibbana. This kata is written by Shin Mahabuddha Kosa, Visuddhimagga commentary. Jadi saya mengutip pesan atau 5 faktor ini berdasarkan kitab Visuddhimagga yang ditulis oleh Yang Mulia Buddha Ghosa. Sabbata sila sampanno pinyawa susamahito arada vidiyo pahitato organ tarati taran. This is kara written by the Srimad Buddha Ghosa. So I will share this 5 phatha. We should to complete this 5 phatha.
Jadi Sayadaw telah mengulang katanya dalam bahasa Pali yang barusan saya sudah sebutkan, yang artinya adalah ketika seseorang meditator mengumpulkan 5 faktor ini, mereka dapat melampaui dan mencapai nibbana. So number one is sila sampanno. No? We should fulfill completely the sila. No? Lalu yang pertama adalah dalam bahasa Pali itu dikatakan sila sampanno. Artinya adalah kita semua haruslah menyempurnakan atau memenuhi moralitas kita. Sila is very important for bhikkhu lives. Nah, moralitas itu adalah sangat penting untuk kehidupan kebikuan. There are 4 types of bhikkhu sila, no? 4 types, 4 indriya, 4 types. Sayadaw di sini menjelaskan ada 4 tipe kehidupan kebikuan. Indriya samvara sila. Oh, Patimokkha samvara sila. iya. Jadi ada 4 latihan moralitas dari seorang biku. Apakah itu? Yang pertama adalah Patimokkha Sangwara Sila, Indriya Sangwara Sila, Pacaya Sanitita Sila, dan Awija Ajiwa. Mica Ajiwa ya. Jadi Ajiwa Parisuddhi Sila. Ajiwa Parisuddhi Sila. Jadi yang pertama adalah moralitas berkaitan dengan pengendalian Patimokkha, yakni 227 peraturan. Yang kedua Indriya Sangwara Sila, artinya moralitas yang berkaitan dengan indriya-indriya. Seperti setiap pagi saya menyuruh kita untuk pegang patah, jalan, menunduk, itu adalah Indriya Sangwara Sila. Dan yang ketiga adalah Pacaya Sanitita Sila, adalah moralitas yang berkaitan dengan penggunaan barang-barang kebutuhan pokok yang setiap pagi kita bacakan, makan bukan untuk kesenangan dan seterusnya. Dan yang keempat adalah Ajiwa Parisuddhi Sila, artinya moralitas yang sehubungan dengan mata pencaharian yang benar. Jadi moralitas ini adalah jadi kita menjalankan moralitas ini adalah tujuannya untuk melatih kita punya atau mengendalikan indria dari ucapan dan tindakan. Jadi dengan kita menjalankan sila, secara ucapan dan tindakan kita itu terjaga. Jika kalian menjalankan moralitas, maka badan jasmani, tindakan dari badan jasmani kalian itu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang akusala, tindakan-tindakan yang tidak bajik, tidak lakuin kama buruk kalau kalian menjalankan sila. Terus ucapan juga tidak akan melakukan ucapan-ucapan yang buruk. Iya, sila adalah fondasi atau moralitas ini adalah fondasi dari kita punya konsentrasi atau samadhi. So number 2 is susamahito. No? Susamahito is we trying to complete the samadhi. No? There's 2 types of samadhi: upachara samadhi and jhana samadhi. Jadi yang kedua adalah setelah sila, yang kedua adalah susamahito. Susamahito ini adalah bahasa Pali yang artinya terkumpul dengan baik. Dan dalam ini maksudnya adalah mengacu kepada samadhi. Samadhi ini terdapat 2 jenis samadhi, yakni upacara samadhi dan apana samadhi. Apana samadhi. Upacara samadhi adalah konsentrasi yang berkenaan dengan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sebagai konsentrasi akses, dan apana samadhi adalah konsentrasi tercerap. If you don't have samadhi, so you cannot penetrate in the rupa, nama, parisat samuppada, vipassana, so etc.
Di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, jadi saya barusan mengatakan bahwa jika kita semua tidak memiliki samadhi atau konsentrasi, maka kita tidak dapat melihat dengan jelas, tidak dapat menembusi yang disebut dengan kebenaran hakiki. Dalam hal ini adalah paramata nama dan paramata rupa. Artinya adalah fenomena-fenomena dari batin dan fenomena-fenomena dari jasmani. Tidak hanya sampai di situ, tanpa adanya konsentrasi, kita juga tidak dapat melihat ke paticca samuppada, hubungan sebab musabab yang saling bergantungan. Ini berkaitan dengan kehidupan-kehidupan lampau dan kehidupan mendatang. So the Buddha said, Samadhi bhagave bhavita samadhito bhagave yatha buddham pajanati. What mean the Buddha said, if you have samadhi, you can see clearly the rupa, nama, and paticca samuppada, etc. Lalu saya mengutip salah satu ucapan dari Sang Buddha, yakni yang tadi saya itu sebutkan palinya, yang artinya adalah, para biku, wahai para biku, seseorang yang terkonsentrasi akan melihat hal-hal sebagaimana adanya, dengan benar sebagaimana adanya. Jadi hal-hal yang dilihat dengan benar sebagaimana adanya adalah mengacu kepada paramata dhamma, yakni nama, fenomena-fenomena batin dan fenomena-fenomena jasmani dengan benar sebagaimana adanya, dan paticca samuppada, hukum sebab musabab saling bergantungan. Number 3 step is the arada viriya, effort. So if you want to attain nibbana, you must try hard. Okay. Try hard. Oh ya. Terus yang ketiga, faktor yang ketiga, tadi pertama sila, kedua adalah samadhi, dan yang ketiga adalah aradha wiryo. Ini adalah bahasa Pali yang artinya adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Dan saya sudah mengatakan, jika kita semua ingin mencapai nibbana, maka kita haruslah berusaha dengan keras, dengan tekun. There are 4 states of virya. No? Type, myo, lemyo lah. Lemyo. Di sini wirya itu ada 4 jenis. Saya tuh ingin ada 4 jenis wirya. Bones, skin. Determination. Jadi ketika berusaha, kita itu harus berusaha, ada 4 jenis usaha, itu adalah dengan berusaha hingga darah hingga tinggal tulang, terus hingga tinggal kelihatan kulitnya, hingga tinggal kelihatan urat-uratnya, dan yang terakhir sampai darahnya mengering. Number 5 factor is pahita do. No? If you want to attain the nibbana, you should your mind you don't care the body and your age, your life. No, so if you want to attain nibbana, you ignore everything. No. Terus yang kelima, number nika mapio ibu ya, panyawa. Mau ya. Nah, terus faktor yang selanjutnya adalah patitato. Patitato ini secara bahasa Pali artinya adalah meninggalkan. Jadi meninggalkan dalam hal ini seperti apa? Saya sudah mengatakan bahwa
Jika kita ingin mencapai nibbana, maka kita haruslah tidak boleh terlalu melekat kepada badan kita. Kita tidak boleh terlalu, kita haruslah meninggalkan atau kita haruslah melepaskan segala hal. Okay, now 5 steps. No? And 5 factor is pinya. No? Pinya is wisdom. Lalu faktor yang kelima, jika kita ingin mencapai nibbana, maka kita haruslah memiliki panya. Panya ini secara bahasa Pali, artinya bahasa Indonesianya adalah kebijaksanaan. So you can try step by step. No? Number 1, sila sampanna. Number 2, susamahita. Number 3, arata viriya pahitata. No? 5 is pinya. Jadi sekarang saya ingin menyimpulkan, jika kita ingin mencapai nibbana, kita haruslah melakukannya step by step. Pertama, kita menyempurnakan moralitas kita. Terus yang kedua, kita mengembangkan meditasi, mengembangkan konsentrasi yakni susamahito. Lalu kita melakukan usaha yang dengan tekun, dengan keras, yaitu arada wiryo. Dan yang keempat, kita haruslah patitato, kita haruslah meninggalkan kemelekatan baik itu terhadap tubuh kita dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita haruslah mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Dengan 5 faktor inilah kita mampu untuk mencapai nibbana. So somebody, I think somebody want to understand the anapanasati meditation. Terus saya itu merasa beberapa orang ingin memahami tentang bagaimana cara mempraktikkan meditasi pernafasan. I am no meditation teacher, but I would like to share some suggestion anapanasati. Saya itu bukanlah seorang guru meditasi, tetapi saya itu ingin membagikan suggestion, saran untuk melatih meditasi anapanasati. Anapanasati is very subtle. No? Anapana is very subtle. So we need to pay attention there naturally. Jadi objek anapanasati ini sangatlah lembut, sangatlah halus. Oleh karena itu kita haruslah memperhatikan objek ini dengan natural, dengan alami, tanpa dibuat-buat. So you must pay attention. Your mind is calm and peaceful. Pada saat kalian memperhatikan objek anapanasati ini, pikiran kalian itu haruslah tenang dan damai. And without calm and peaceful, you cannot try this anapanasati. Jadi tanpa pikiran yang tenang dan damai, kalian tidak mudah dan tidak bisa untuk memperhatikan objek anapanasati ini, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Anapanasati is more and more subtle. So we need pay attention more and more. Naturally. Jadi objek dari anapanasati, nafas ini sifatnya adalah semakin lama kita perhatikan dari kasar, dia akan semakin lama akan berubah menjadi halus. Oleh karena itu, yang harus kita tambah adalah perhatiannya. Jadi semakin kita berlatih adalah perhatian kita atau kesadaran kita untuk selalu ingat pada nafas, itulah yang harus kita tambah. Terus
sikap batin yang benar itu adalah yang penting. Jadi kita tidak boleh serakah, kita tidak boleh mau itu dia mau kita mau tahu dia itu secara jelas mau tahu dia kita ada keinginan yang berlebihan. If you mind scatter at the time, you cannot try this anapanasati. Lalu jika kondisi pikiran kalian itu sedang kacau atau sedang tercerai-berai, maka kalian tidak mampu untuk mencoba atau fokus, tidak mampu untuk menyadari objek meditasi ini. It is no need to effort, no? It's no need to effort. Try hard. You can focus naturally. It's important. Terus satu hal lagi yang paling penting adalah kita tidak perlu untuk melakukan usaha yang sangat keras, usaha yang sangat berlebihan. Hanya kesadaran yang berkesinambungan, kesadaran penuh terhadap objek yang alami, nafas yang alami secara natural saja, itu yang cukup, tidak perlu usaha yang terlalu berlebihan. No need to searching. No need to searching. Lalu saran saya itu selanjutnya adalah tidak perlu mencari-cari posisinya, letaknya secara persis. No need to control your breathing. Lalu tidak perlu mengontrol atau dalam hal ini adalah mengatur nafas Anda. If you control your breathing, you will encounter some problem. Jika kalian mengatur nafas Anda atau kalian mengontrol nafas Anda, maka kalian akan menjumpai permasalahan-permasalahan, halangan-halangan. Please don't follow the breathing, go outside, go inside. You should not follow this breathing. Lalu kalian tidak perlu untuk mengikuti nafas itu sampai keluar sekali atau sampai ke dalam sekali ke dalam badan Anda. Jadi cukup perhatikan nafas itu di posisi antara lubang hidung dan bibir bagian atas Anda. You should try to know the breathing naturally. Dan kita haruslah berusaha untuk menyadari atau mengetahui nafas itu dengan alami, secara alami sebagaimana adanya. Now we are breathing naturally, now you can breathe in naturally, so we should emphasize. Yes. Jadi seperti saatnya sekarang kalian sedang mendengarkan dhamma atau saya sedang berbicara, semua dari kita ini sedang bernafas secara alami dan kita haruslah mengamati nafas yang alami yang sekarang ini. Terus seperti jadi seperti kita sedang mau tertidur, itu kan kita nggak buat-buat ya, tiba-tiba kita ya itu nafasnya ya masuk keluar, tiba-tiba tertidur. Nah seperti itulah nafas yang alami. In Anapanasati meditation, the rule is very important. Rule, eni. Jadi di dalam mengamati objek anapanasati ini, cara kita untuk fokus itu adalah hal yang sangat penting. Kita harus tahu, jadi kita tidak boleh berusaha terlalu keras atau kita berusaha terlalu lembek gitu. Jadi cara kita fokus itu adalah yang terpenting di objek anapanasati ini. There's some rule of the Anapanasati. So you can try in this way. You may know that clearly the breathing. Jadi ini adalah beberapa cara atau saran yang diberikan Sayadaw untuk
mengamati objek nafas ini dan Anda dapat mencobanya untuk berlatih meditasi ini. I think the Anapanasati suitable for I think many yogi. Lalu saya tahu juga berpikir dan berpendapat bahwa Anapanasati, objek perhatian penuh terhadap nafas ini, cocok untuk seluruh yogi dan seluruh meditator. Hal-hal yang kita harus hindari dan hal-hal yang harus kita ikuti itu kita harus ikutin dan yang hindari harus dihindari. Now I would like to share the Pausyaroji Owada, no? Saya ingin membagikan tentang Owada dari Pak Sedoji. Pausyaroji said, please promote the Buddha Sasana. Pak Sedoji itu berpesan untuk kita semua itu dapat mempropagasikan atau mempromosikan ajaran dari Sang Buddha. Artinya adalah menjaga dan melestarikan ajaran dari Sang Buddha. There are two types of promote, no? One is the Dhamma Puja, another one is Amisa Puja. Ada dua cara bagaimana cara kita untuk melestarikan atau merawat dari sasana. Yang pertama adalah dengan melakukan Dhamma Puja dan yang kedua adalah Amisa Puja. Now the Bandi was ordained and trying 3 training, so it's called Dhamma Puja. Sekarang kalian semua yang telah ditapiskan baik itu sebagai biku ataupun sebagai samanera, kalian ini disebut telah melakukan Dhamma Puja karena kalian telah melatih 3 jenis pelatihan, yakni moralitas, meditasi, dan kebijaksanaan. So some devotees offer foods, robe, etc. is Amisa Puja. Lalu beberapa dari perumah tangga juga mempersembahkan jubah, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini disebut sebagai Amisa Puja, artinya puja barang-barang. We need these 2 type of promotes, Amisa Puja and Dhamma Puja. Without your support, we cannot stay in Buddha Sasana long time. Jadi ajaran dari Sang Buddha ini memerlukan 2 jenis ini, yakni Dhamma Puja dan Amisa Puja. Contohnya saja, jika para biku yang berada di sini tanpa adanya dukungan dari kalian semua yang memberikan dana-dana materi, maka kita tidak bisa bertahan dan berlatih. Demikian juga ketika tidak ada dukungan dari para rumah tangga berupa materi, maka sasana ajaran Sang Buddha ini tidak dapat bertahan lama. So I would like to talk to you a lot of time for support your Buddha Sasana. Mama. Jadi saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada para donatur, para supporter yang telah mendukung ajaran dari Sang Buddha ini, sasana ini. So we should go ahead for the Buddha Sasana. Our duty is the teaching Dhamma, learning Dhamma. Your duty is supporting for the Buddha Sasana.
Jadi kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang haruslah menjaga dari sasana ajaran dari Sang Buddha ini. Kalian semua sebagai perumah tangga, kita semua sebagai para biku dan para samana haruslah berlatih dan belajar dhamma, haruslah mengajar dhamma. Ini adalah tugas kita sebagai biku. Dan tugas sebagai umat awam adalah dengan mendukung para biku, para samana dengan berbagai jenis barang-barang kebutuhan. Demikianlah kita semua haruslah saling mendukung di dalam sasana ini agar sasana ajaran Buddha ini bisa bertahan lama. So Alo nibbana yavasi lo sutong vibare. Halo. Alo nibbana yavasi. So may you attain the nibbana. Ya, jadi saya itu juga berharap kita semua, kalian semua, dan kita semua dapat mencapai nibbana. Sadhu, sadhu. So I would like to request Bande welcome to Panchapadu. Jadi Alung. Alo for meditation. For meditation. Ya. Yeah. Jadi saya itu ingin mengundang kalian semua untuk bermeditasi di Pancur Batu. Sadhu, sadhu. Bung Ji iyalah. Panchapadu is very quiet, peaceful. Jadi di Wihara Pancur Batu itu adalah salah satu cabang PAO yang ada sima juga yang diresmikan oleh Pak Saido di situ. Terus ada pohon bodhi yang ditanam oleh Pak Saido di situ juga. Dan di situ tempatnya sangat tenang dan sangat sepi. Jadi sangat cocok untuk melakukan meditasi. Saido mengundang kalian semua untuk berlatih meditasi di sana. Okay. Let me share marriage, no? Today we trying to collect the money kusala karma. Jadi marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, yang telah kita kumpulkan banyak sekali. Repeat after me, no? Repeat after. Ulangi apa yang saya tahu katakan. Idame punya asawakaya wahahotu idame punya Nibbanasa Pacayo hotu Mama punya bagang Sabba sadana Pajima Desabe Mesamang Punya bagang Labantu Sadhu, sadhu, sadhu.